Assalamualaikum sahabat kisah hikmah kehidupan. Bagaimana jika seorang anak pemulung yang gigih menuntut ilmu di sekolah elit, harus menelan hinaan dan cemoohan teman-temannya karena status ekonomi orang tuanya? Namun ternyata, takdir punya kejutan yang luar biasa, dan kemuliaan sejati tak diukur dari harta, melainkan dari hati yang tulus dan pengorbanan yang tak ternilai. Anak pemulung dihina di sekolah elit. Ternyata ayahnya bukan orang sembarangan. Namaku Rian. Sejak kecil, hidupku sudah berbeda dari anak-anak lain. Ayahku, Pak Budi, adalah seorang pemulung. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ayah sudah mengayuh sepedanya keliling kota Solo, mencari botol bekas, kardus, atau besi tua di tempat sampah. Ibuku, Bu Lastri, juga ikut membantu memilah sampah di rumah gubuk kami yang sederhana, di pinggir rel kereta api. Meski hidup pas-pasan, ayah dan ibu selalu menekankan pentingnya pendidikan. Nak Rian, harta boleh tak seberapa, tapi ilmu itu jauh lebih berharga, kata ayah. Mereka berjuang mati-matian agar aku bisa sekolah. Dengan uang hasil memulung yang disisihkan sedikit demi sedikit, ayah berhasil mendaftarkanku ke sebuah sekolah menengah pertama swasta yang cukup elit di Solo. Biaya masuknya memang mahal, tapi kata ayah, di sana fasilitasnya bagus dan kualitas pendidikannya terbaik. Bagian 1. Hinaan di sekolah elit. Hari pertama sekolah, aku merasa canggung. Teman-teman baruku datang dengan mobil mewah, memakai seragam bersih yang rapi, dan membawa tas-tas bermerek. Aku hanya mengenakan seragam sekolah lama yang sedikit kekecilan, sepatu yang sudah usang, dan tas gendong biasa. Aku sadar, aku berbeda. Awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan. Tapi, lambat laun, gosip tentangku mulai menyebar. Mungkin ada yang melihat ayah sedang memulung di dekat sekolah. Atau mungkin ada yang mengintip saat aku pulang ke gubuk kami. Tak lama kemudian, julukan, si anak pemulung, mulai menempel padaku. Hinaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ih, bau sampah, bisik teman-temanku saat aku lewat. Jangan dekat-dekat Rian. Nanti ketularan miskin, kata mereka sambil tertawa. Ada yang sengaja menjatuhkan buku-bukuku ke lantai dan menyuruhku memungutnya, seolah aku adalah pemulung sungguhan di kelas. Yang paling sering adalah Arya, anak dari seorang pejabat kaya. Dia sangat sombong dan selalu merendahkanku. Untuk apa anak pemulung sekolah di sini? Buang-buang uang saja. Lebih baik bantu ayahmu memulung, katanya dengan nada mengejek di depan teman-teman lain. Aku hanya bisa menunduk, menahan malu dan sakit hati yang teramat dalam. Aku tidak pernah membalas. Aku selalu ingat pesan ayah. Sabar, nak. Biarkan mereka menghina. Yang penting kamu tidak membalas dengan keburukan. Setiap pulang sekolah, aku sering menangis diam-diam di kamarku. Aku ingin berhenti sekolah. Aku tidak tahan dihina setiap hari. Tapi setiap kali melihat wajah ayah dan ibu yang lelah memulung, semangatku kembali. Aku harus kuat demi mereka. Aku belajar lebih giat, membuktikan bahwa aku tidak serendah yang mereka katakan. Aku selalu menjadi salah satu siswa terbaik di kelasku. Bagian 2. Insiden uang hilang dan tuduhan keji. Suatu pagi, di jam istirahat, kelasku gempar. Tas Arya terbuka, dan dompetnya hilang. Arya langsung berteriak, "Dompetku hilang." Di dompet itu ada uang SPP. Semua teman-teman panik dan mulai mencari. Tapi Arya tiba-tiba menatapku tajam. "Pasti kamu yang mengambilnya, kan?" teriaknya sambil menunjukku. "Siapa lagi kalau bukan anak pemulung yang biasa mengais sampah? Pasti kamu butuh uang untuk SPPMU yang mahal itu." Aku terkejut. "Tidak, Arya. Aku tidak mengambilnya," kataku membantah. Tapi Arya tidak percaya. Dia menghampiriku, menarik tasku, dan menggeledahnya di depan semua orang. Teman-teman yang lain ikut mengerumuni, melihat dengan tatapan penasaran, beberapa lainnya dengan tatapan menghakimi. Aku merasa sangat malu. Air mataku menetes, tapi aku mencoba menahannya. Aku tidak menemukan apapun di tasku. Guru kelas, Bu Rina, datang dan menanyakan apa yang terjadi. Arya dengan cepat menuduhku.
Rian yang mencuri. Bu, dia anak pemulung. Pasti butuh uang. Bu Rina terlihat ragu, tapi tatapan matanya juga sedikit mencurigai. Aku diinterogasi, diperiksa, dan akhirnya diminta pulang ke rumah. Kami akan menyelidiki ini. Sementara itu, kamu tidak perlu datang ke sekolah dulu, kata Bu Rina. Aku pulang ke rumah dengan hati yang hancur. Fitnah itu lebih menyakitkan dari hinaan apapun. Ayah dan ibu terkejut mendengar ceritaku. Kami percaya kamu, nak, kata ayah sambil memelukku erat. Kita akan buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Bagian 3. Pembuktian kebenaran dan rahasia ayah. Keesokan harinya, ayah dan ibu datang ke sekolah. Ayah datang dengan pakaian seadanya. Masih sedikit bau sampah dari pekerjaannya. Beberapa guru dan kepala sekolah terlihat sedikit meremehkan penampilannya. Di ruang kepala sekolah, ayah bicara dengan tenang. Pak Kepala Sekolah, Bu Guru, saya tahu anak saya tidak bersalah. Kami memang tidak punya banyak uang, tapi kami tidak pernah mengajari anak kami mencuri. Biar kami buktikan, kata ayah. Ayah kemudian mengeluarkan ponsel jadulnya. Dia menelepon seseorang. Halo, Pak Lurah. Begini, ada masalah di sekolah anak saya. Semua orang di ruangan itu terkejut. Pak Lurah? Ada apa hubungannya? Tak lama kemudian, ponsel ayah kembali berdering. Ayah menaruh ponselnya di meja, dan terdengar suara seseorang yang sangat familiar bagi kepala sekolah dan guru-guru itu. Suara itu adalah suara Pak Lurah. Pak Kepala Sekolah, tolong bantu selesaikan masalah ini. Rian itu anak angkat saya. Dia memang memilih hidup sederhana dan mengelola usaha pemulungan sebagai bentuk pengabdian sosial. Tapi dia adalah anak saya. Semua orang di ruangan itu terdiam. Pak Lurah? Anak angkat? Aku sendiri terkejut. Aku tidak pernah tahu hal ini. Ayah tersenyum tipis. Maaf, Pak Kepala Sekolah. Saya memang tidak pernah ingin memberitahu identitas asli saya. Saya ingin anak saya, Rian, tumbuh mandiri dan memahami arti perjuangan dari bawah. Saya juga ingin membuktikan bahwa kerja keras memulung pun bisa halal dan mulia. Ternyata, ayahku adalah seorang pengusaha sukses di bidang pengelolaan limbah dan daur ulang, yang juga sangat aktif di kegiatan sosial. Beliau memang punya hubungan dekat dengan Pak Lurah karena sering membantu program-program desa. Dia sengaja menyamar jadi pemulung untuk mengajari aku dan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa pekerjaan pemulung pun adalah pekerjaan mulia yang membantu lingkungan. Perusahaan besarnya adalah salah satu yang terbesar di Jawa Tengah. Bahkan salah satu donatur terbesar untuk beberapa sekolah, termasuk sekolah elit ini. Kepala sekolah dan Bu Rina langsung pucat pasi. Mereka tidak menyangka bahwa pemulung yang mereka remehkan itu adalah seorang tokoh besar yang selama ini tidak pernah memamerkan kekayaannya. Bagian 4. Pengakuan dan tangisan penyesalan Arya. Beberapa saat kemudian, Arya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Dia datang dengan wajah sombong. Ada apa, Bu Guru? Tanyanya. Ayah menatap Arya dengan tatapan lembut. Nah Arya, jujurlah, kamu mencuri dompetmu sendiri, kan? Kamu hanya ingin menjebak anak saya, kan? Arya terkejut. Wajahnya langsung pucat. Dia menatap ayahku dengan tatapan bingung. Tidak mengerti mengapa seorang pemulung bisa tahu rahasianya. Setelah didesak oleh kepala sekolah dan mendengar suara Pak Lurah di telepon ayah, akhirnya Arya mengaku. Dia memang menyembunyikan dompetnya sendiri, dan sengaja menuduhku agar aku diusir dari sekolah. Dia cemburu padaku karena aku selalu mendapat nilai bagus dan sering dipuji guru. Padahal aku anak pemulung. Pengakuan Arya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Bu Rina, guru kelas, meneteskan air mata penyesalan. Dia menyesal telah meragukanku. Ayah tidak marah pada Arya. Dia justru menasihatinya dengan lembut. Nah Arya, harta itu titipan. Hinaan itu hanya ada di pikiran kita. Yang penting adalah hati yang bersih dan kejujuran. Ayah juga menjelaskan pada semua orang bahwa ia hanya ingin mengajarkan kesederhanaan dan nilai hidup pada anak-anaknya, termasuk aku.
Ia ingin aku memahami bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah jika dilakukan dengan jujur dan ikhlas. Bagian 5. Air mata haru seluruh sekolah dan perubahan sikap. Kebenaran tentang ayahku dan pengakuan Arya menyebar cepat ke seluruh sekolah. Semua guru, siswa, bahkan petugas kebersihan, terkejut dan terharu. Mereka yang dulu menghinaku, kini menunduk malu. Mereka yang dulu mencemoohku, kini mendekatiku dengan permintaan maaf. Arya, anak dari pejabat itu, datang kepadaku dengan air mata penyesalan, meminta maaf berulang kali atas semua hinaannya. Aku memaafkannya. Bahkan, ada beberapa guru yang ikut menangis. Mereka menangis karena malu telah menghakimi seseorang dari penampilannya, dan menangis haru melihat kebesaran hati ayahku yang rela menyamar demi mendidik anaknya dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Aku tidak lagi dipanggil anak pemulung dengan nada mengejek. Kini, aku dipanggil Rian dengan rasa hormat. Aku tidak lagi dihina. Mereka melihatku dengan pandangan berbeda, bukan karena ayahku kaya, tapi karena mereka melihat ketulusan dan ketabahanku. Ayahku tetap menjadi pemulung di mata warga desa. Dia tetap mengelola usaha daur ulangnya dengan sederhana, dan sering membagikan hasil keuntungannya untuk kegiatan sosial. Aku tetap rajin belajar, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk menjadi orang yang bermanfaat, seperti ayahku. Aku bersyukur atas semua pelajaran ini. Pelajaran bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada kekayaan atau status sosial, melainkan pada kejujuran, ketulusan, dan hati yang lapang. Kesimpulan dan hikmah. Sahabat kisah penuh hikmah. Kisah Rian ini mengajarkan kita hikmah yang sangat mendalam. Pertama, jangan pernah meremehkan atau menghina seseorang hanya karena penampilan atau status ekonominya. Kisah ayah Rian adalah bukti nyata bahwa kemuliaan dan kekayaan sejati tidak selalu terlihat dari luar. Allah bisa menyembunyikan kebesaran seseorang di balik kesederhanaan. Kedua, kejujuran dan ketulusan hati akan selalu terbukti kebenarannya. Meskipun Rian difitnah dan dihina, dia tetap sabar dan jujur. Pada akhirnya, kebenaran tentang dirinya dan kebaikan hati ayahnya terungkap, mengubah pandangan banyak orang. Ketiga, pendidikan adalah investasi terbaik, dan kesabaran adalah kunci keberhasilan. Rian terus belajar dan bersabar menghadapi hinaan, yang akhirnya membawanya pada kesuksesan dan pengakuan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya orang tua dalam mendidik anak, mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang sesungguhnya, bukan sekadar kemewahan materi. Semoga kisah Rian ini menginspirasi kita semua untuk tidak mudah menghakimi, selalu berprasangka baik, dan menghargai setiap orang tanpa memandang status. Ingatlah, bahwa nilai sejati seseorang ada pada hati dan budi pekertinya, bukan pada apa yang ia miliki. Jika Anda terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komen yang membangun, dan subscribe channel Kisah Penuh Hikmah agar kami bisa terus berbagi cerita-cerita penuh inspirasi lainnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.